warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Spanfun Podcast. Jumpa kembali dengan kami setelah episode kemerdekaan yang tentunya kemarin menarik untuk tidak ditinggalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya episode spesial yaitu tentang pendidikan. Dan tentunya yang paling menarik adalah yang sedang berkembang di lingkungan pendidikan yaitu kurikulum merdeka. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah Dr. Andes Adi Suroso MPD. Beliau merupakan pengawas SMP dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Nah, sebelum kita masuk ke podcast yang menarik ini dan pastinya ditunggu-tunggu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube SMP Negeri 7 Kebumen. Pemirsa, kali ini kita akan membahas salah satu yang penting di kurikulum merdeka dan tentunya bagi dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal P5. Oke, langsung aja ya kita sapa Bapak Adi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore nopo siang? Siang nopo sore ya Pak. Siang sore ya Pak. Iya. Atau selamat pagi supaya semangatnya pagi. Selalu semangat pagi ya Pak ya. Bapak bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Alhamdulillah. Ini ya kita selalu bahagialah, diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Mbak Manda dan teman-teman di SMP 7 Kebumen. Kami juga senang sekali Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di tengah berbagai jadwal yang padat ya Pak. Sebetulnya tidak padat, tidak padat. Artinya menyibukkan diri loh. Karena memang sebetulnya sudah sibuk ya Pak ya. Pak, ini yang sekarang lagi menarik nih Pak, kan sudah 2 tahun nih Pak, kurikulum merdeka itu berjalan dan tentunya di Kebumen sendiri sudah banyak sekali sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Pak, salah satu yang paling penting di lingkungan pendidikan saat ini itu adalah tentang kurikulum merdeka Pak. Nah, yang menarik adalah tentang P5 Pak. Nah, sebetulnya apa sih urgensi dari P5 itu sendiri di dalam kurikulum merdeka? Oke. Ya, kita sebelum saya menjawab kurikulum merdeka, sejarah panjang dari kurikulum dan juga tujuan pendidikan nasional kita, salah satunya adalah untuk membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang sebetulnya dari dulu sudah ada, artinya untuk menuju ke arah sana. Ya, dengan adanya Renam Gotik, dulu kan sudah pernah istilahnya di kurikulum 2013, tapi pemerintah memandang bahwa upaya untuk membentuk karakteristik sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu membutuhkan suatu penekanan, sehingga untuk P5 itu diluncurkan di kurikulum merdeka dengan alokasi waktu mengambil yaitu kegiatan kokurikuler. Jadi setiap mapel diambil 1 jam, artinya betul-betul di sini untuk fokus untuk membangun karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada tema-tema, yaitu untuk tingkat SLTP, SMP itu 7 tema yang harus diambil, dan itu tidak semuanya harus wajib diambil, tapi boleh, katakanlah boleh semuanya selama 1 fase, boleh juga tidak. Artinya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita melihat kebutuhan itu harusnya secara tepat itu dan by data itu dari profil pendidikan, rapot mutu pendidikan. Rapot mutu ini dikaji dulu ya? Dikaji dulu, artinya apa? Artinya di rapot pendidikan itu kan ada 6 instrumen yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan dari sebuah sekolah. Satu adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, 3 itu karakter. Nah, karakter inilah yang menjadi cikal bakal yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Sehingga di situ kita kaji sebetulnya kebutuhan yang urgen untuk ditingkatkan di suatu sekolah itu bagian mana. Katakanlah misalnya kita ambil salah satu karakteristik profil pelajar Pancasila, katakanlah bernalar kritis. Memang dirasa memang anak-anak di suatu sekolah itu perlu dikembangkan, maka kita perlu untuk mengadakan suatu
istilahnya proyek penguatan, karena di sini penguatan, ya hanya menguatkan yang tadinya tidak kuat menjadi kuat gitu loh. Profil pelajar Pancasila, karena yang butuh dikuatkan adalah bernalar kritis, maka itu diambil dalam sebuah dibungkus menjadi sebuah tema yang di dalamnya nanti dimensi, kemudian di dimensi ada elemen, kemudian ada sub elemen. Lah itulah yang nantinya untuk dikuatkan anak-anak tersebut dengan dikandung maksud nanti artinya hal yang tadinya masih perlu dikuatkan menjadi lebih kuat lagi, dan mungkin bukan hanya artinya bukan bernalar kritis lagi, artinya bisa juga ada gotong royong, ada juga mungkin beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa atau yang lainnya itu, Mbak. Berarti sebenarnya kembali ke sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri ya, Pak. Nah, selama ini kan udah hampir 2 tahun nih, Pak, berjalan. Apa sih kendala yang paling banyak ditemui, Pak, di sekolah-sekolah? Ya artinya di sini gini, Mbak. Kendala, tantangan dan hambatan memang ada, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Dalam mengimplementasikan sebuah regulasi-regulasi ada, kadangkala mungkin ya kurang maksimal atau gimana dan lain sebagainya. Artinya ya hal tersebut bukan berarti merupakan suatu kesalahan, akan tapi bisa jadi karena mungkin ya kita hanya melihat kulitnya saja, tapi belum menyelami masalah yang mendasar mengenai regulasi ini. Banyak sekali, artinya salah satu contohnya yaitu hal yang berkaitan dengan ketika kegiatan P5 itu orientasinya hanya pada hasil. Nah, itu, Pak. Nah, orientasinya hanya pada hasil. Sehingga apa yang disasar sebetulnya yang menjadi dimensi mungkin di modul sudah dimasukkan, akan tapi itu tidak disasar, sehingga orientasinya hanya pada hasil. Ketika kita berorientasi hanya hasil, nantinya akan menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Katakanlah di suatu sekolah ketika kami melakukan refleksi, ada suatu jawaban, kami kecewa, Pak. Lah kecewa gimana? Kecewa anak-anak itu tidak ngopeni hasil. Fokusnya pada bagaimana programnya gitu ya, Pak ya? Iya, ngopeni hasil yang sudah dibuat itu loh. Loh jenengan artinya sekolah tersebut hanya berorientasi pada hasil. Ya, kurang melihat pada hal-hal yang berkaitan dengan yang disasar pada nilai-nilai karakter yang harusnya betul-betul dikuatkan gitu loh. Pada proses-proses yang menguatkan tadi ya, Pak ya? Betul, iya. Berarti sebetulnya memang kan terkadang memang sebagian besar sekolah ya, Pak ya, itu lebih cenderung lalu proyeknya apa nih kalau tidak ada produknya gitu kan ya, Pak. Itu bagaimana, Pak, kemudian menjadikan misalkan menyusun sebuah proyek yang tidak membuat produk tapi sasaran dari tujuan penguatan profilnya itu bisa dapat, Pak? Ya, bisa saja. Artinya gini, kita membuat suatu hal yang berkaitan dengan itu kan membutuhkan proses. Artinya ada perencanaan, kemudian ada aktivasi, kemudian ada refleksi dan evaluasi gitu loh. Artinya sebetulnya bisa saja sebagai suatu contoh, katakanlah bangunlah jiwa dan raga. Kemudian mengambil topik berkaitan dengan sportivitas. Apa yang ada di lingkungan kita? Katakanlah hal yang berkaitan dengan sportivitas. Nah, kemudian di situ artinya anak-anak mengambil dimensi-dimensi karakter saling menghargai. Sportivitas kan menghargai. Ketika timnya menang, bagaimana dia harus bersikap ya, Pak, bersikap, kalah juga bagaimana jangan putus asa dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang kan sering kita lihat artinya di televisi ketika suatu pertandingan ada suatu tim yang kalah, kemudian supporternya marah-marah, itu kan sebuah karakter yang perlu dibangun. Sehingga disinilah ya artinya sebagai suatu dasar pengembangan proyek, tapi hanya menggali masalah saling menghargai. Berarti kalau misalkan kayak semacam perlombaan sederhana atau saling berpendapat dalam diskusi, misalkan saling memberikan masukan, itu bagian dari penggalian juga, Pak? Iya. Artinya apa? Artinya di situ kan ketika suatu pertandingan itu sudah menjadi bentuk
dari perlombaan, kemudian ada hasilnya, kemudian bagaimana mensikapi hasil tersebut. Nah, itu kan menjadi suatu bahan yang perlu dikaji oleh anak gitu loh. Walaupun kelihatannya itu sederhana, tapi kadang itu tidak disadari. Tidak disadari, iya. Terus ya, contohnya lagi misalnya kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal itu kan kaitannya dengan budaya, menggali budaya. Tapi sekarang kan katakanlah banyak yang orientasinya kearifan lokal itu berkaitan dengan produk makanan. Produk tarian. Produk tarian dan lain sebagainya. Iya. Sebetulnya budaya, Mbak. Budaya contohnya apa? Budaya sekarang yang sangat meresahkan kita, anak-anak kita sekarang itu menggali budaya Jawa itu sangat kurang. Contoh saja, Mbak Manda di keluarga berapa adiknya? 1, Pak. Adiknya 1? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau mungkin tetangganya? Iya, tetangganya. Ya, tetangganya. Ketika kita melihat anak-anak dari tetangga kita kan banyak sekali, walaupun notabene orang Jawa, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dikasih bahasa Jawa malah nggak ngerti artinya. Nggak Pak. ngerti. Lah itu artinya apa? Nah itu kan anak perlu dikaji untuk menggali budaya. Budaya misalnya budaya bahasa Jawa. Katakan wong anak kadang-kadang ditanya sekul aja bingung. Lah nggih leres. Nah itu kan. Nah artinya digali budayanya dengan kaitannya dengan pengkajian masalah bahasa, mungkin kearifan lokal kelas 7 pengkajian masalah bahasa, kemudian kelas 8 mungkin kaitannya. Lah sekarang tema-tema itu apakah boleh berulang? Boleh, enggak masalah, tapi topiknya yang meningkat. Kalau gitu. dimensinya Pak, boleh diulang atau harus ganti dimensi? Dimensi itu boleh Pak, Oh, boleh selama itu, ketika itu kan kita ukur di rapot pendidikan. Dalam satu rentang waktu 1 tahun, rapot pendidikan kira-kira bagaimana. Ketika rapot pendidikan menunjukkan harus dikuatkan, berarti ya memang harus dikuatkan. Diulang lagi dengan dimensi dan tema yang sama? Bahkan dalam 1 tahun kita tidak usah artinya mengambil suatu hal yang terlalu berlebihan. Jadi disarankan dalam 1 tahun itu 2-3 saja dimensi. 2-3 dengan proyek itu ya Pak? Logikanya sekarang saya tanya sama Mbak Manda, saya tanya ya, artinya untuk membangun kerjasama, katakanlah gotong royong, apakah cukup cuma 2 bulan, cuma 2 minggu? Kurang sekali lah. Oleh karena itu logikanya ke sana itu memang harus membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan tema yang berbeda dimensi itu juga bisa digunakan lagi gitu. Nah ini kadang yang terjadi sama anak tadi ya Pak, terkait dengan 1 bulan, 2 bulan kemudian belum tumbuh karakter itu. Anak sendiri tuh kadang ketika P5 mereka tuh belum mengerti. Apa sih ya saya P5? Oh saya buat proyek. Ya udah berarti nggak pelajaran. Nah itu yang muncul di anak nih Pak. Nah gitu itu sebetulnya bagaimana sih caranya menumbuhkan ke anak biar mereka tuh merasa oh ya ketika saya P5 saya harus dapat karakter ini dan ini penting buat saya. Ya karena itu artinya gini Mbak. Jadi suatu pola-pola yang sudah lama kita lakukan, ya saya dulu ketika saya jadi guru, itu kadang-kadang semua kegiatan itu sumbernya dari guru. Anak kurang digali dalam hal keikutsertaannya. Nah, oleh karena itu di sini anak dibutuhkan suaranya seperti apa, kemudian pilihannya seperti apa, atau voice and choice itu dalam perencanaan. Dari mulai perencanaan? Mulai perencanaan. Berarti di awal tahun sekali itu anak sudah dilibatkan? Sudah dilibatkan. Jadi dilibatkan dalam perencanaan. Sehingga secara notabene ketika anak dilibatkan nanti anak akan paham sejauh mana, bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan. Dia tidak perlu bertanya-tanya ngapain saya harus ini ya gitu Pak. Tidak sekadar oh yes saya bisa membuat produk yang bagus gitu enggak ya Pak ya? Ya kadang-kadang kita kadang-kadang merasa pesimis dulu, Mbak. Pesimis dulu ketika anak nanti dilibatkan, wah apa bisa dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal seperti itulah yang kemudian membunuh kreativitas kita atau kreativitas anak untuk bahkan kadang-kadang anak pun kan seperti apapun juga punya potensi yang harus kita kembangkan gitu loh. Terkadang lebih cerdas dan lebih kreatif dari gurunya ya Pak. Betul. Tapi ini misalkan dari mulai perencanaan nih Pak, tentunya anak berarti dari mulai memilih tema gitu boleh diajak untuk memilih tema gitu atau boleh nggak apa-apa. Dari mulai temanya Mas? Boleh nggak apa-apa. Temanya boleh kan, yang penting kita kan sudah punya dasar dimensi dari hasil rapot pendidikan. Jadi patokan dari sekolah itu sebenarnya dimensi, lalu baru dari
kalau tema itu bisa dikembangkan bersama anak-anak. Bersama, boleh, enggak apa-apa. Ini Pak yang menarik ini, boleh, enggak apa-apa. Biasanya ide-idenya brilian sekali loh. Brilian sekali, enggak apa-apa. Ketika anak sudah punya ide seperti itu kan kita tinggal mudah. Artinya ayo kita sebagai fasilitator kita kan tinggal menggerakkan saja. Dan biar mereka yang iya, betul. Ya, Pak, ya. Iya. Nah, ini Pak, kadang kan selain ini tadi balik lagi ke produk tadi ya Pak, adanya anak tumbuh anak belum sadar, kemudian fokusnya adalah pada produk-produk sendiri. Nah, kadang beberapa proyek kadang membutuhkan biaya yang lumayan. Iya. Nah, gimana sih Pak kemudian agar proyek ini tuh tidak membebani, tidak membebani dalam hal pembiayaan, tetapi sasaran dari karakter dan pencapaian profil pelajar Pancasila ini bisa tercapai, ya, dimensinya? Jawabannya satu, Mbak. Apa itu, Pak? Jangan fokus pada hasil. Jangan pernah fokus hanya hasil ya. Fokuslah pada penanaman karakter itu, dimensi-dimensi itu, gitu loh. Artinya apa? Artinya ketika anak ya cuma membuat semacam gagasan atau ide itu kan sudah merupakan suatu pengembangan dari bernalar kritis juga. Secara tidak langsung, tapi tidak langsung. Sudah ini ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini berarti kalau dalam proses itu guru benar-benar harus bisa mengamati siswa per siswa bagaimana pengembangannya begitu Pak? Iya, jadi kan istilah itu kan sudah masuk pada ranah asesmen Pak. Iya. Asesmen untuk perkembangan, sehingga dalam proses asesmen itu ada 3 sebetulnya asesmen, ada 2 asesmen formatif dibagi, ada asesmen awal, kemudian ada asesmen formatif, kemudian dan ada asesmen sumatif. Nah, ketika untuk melihat suatu perkembangan atau kesiapan daripada anak, kita kan memerlukan suatu istilah pengetahuan ataupun pemahaman sejauh mana anak ini sebetulnya dalam hal sesuatu hal. Misalnya Mbak ngajar bahasa Indonesia, katakanlah misalnya Mbak Mada akan mengajar berkaitan dengan anak untuk menggali sebuah informasi, menganalisis sebuah informasi. Sejauh mana kemampuan anak ini untuk menggali informasi, kan Mbak Mada harus tahu dulu. Nah itu maka untuk tahu dulu, maka harus ada semacam asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Kesiapan anak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kesiapan itu, nanti tinggal kontennya itu harus seperti apa, kemudian prosesnya harus seperti apa. Sehingga tetap sama, sebetulnya hampir sama, yaitu harus ada tes awal untuk mengukur kesiapan, kemudian ada formatif untuk melihat prosesnya, kemudian sumatif untuk menyimpulkan dari apa yang sudah dilakukan oleh anak. Gitu. Berarti dari asesmen formatif awal itu juga berfokus pada dimensi-dimensi yang akan dicapai, Betul. Contohnya katakanlah kita mau membahas berkaitan dengan bernalar kritis. Iya. Salah satu di bernalar kritis adalah kemampuan bertanya. Kita gali kemampuan anak dalam bertanya itu seperti apa, gitu loh. Apakah dia mungkin merasa malu atau mungkin dia bingung apa yang akan ditanyakan dalam mengambil suatu hal yang nantinya akan ditanyakan itu loh. Itu bisa juga. Mungkin anak kaitannya saya nggak bisa lancar berbahasa Indonesia lah gitu kan suatu hal yang harus kita gali gitu loh. Jadi memang benar-benar harus diuji bagaimana dimensinya, kemudian nanti diuji di akhir ketercapaian dari dimensi itu, sehingga nanti kaitannya dengan bagaimana kita melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bertanya itu kan pada saat proses, pada saat formatif itu. Ya mungkin anak dibuat kelompok, kemudian dalam kelompok itu ya kita jangan terlalu artinya jangan terlalu menunjuk bahwa anak itu kemampuannya rendah. Ayo sekarang coba kamu yang membaca. Anak katakanlah untuk mengungkapkan karena dia dalam menganalisis sebuah kalimat masih belum bagus, dia mungkin membuat catatan. Atau dibacakan, atau temannya yang membuat catatan, dia yang membacakan. Nah itu kan melatih anak untuk gitu. Ada hal sederhana seperti itu malah dilupakan ya Pak, untuk mencapai dimensi-dimensi tersebut. Iya, karena artinya gini Mbak, membangun sebuah karakter itu memang membutuhkan suatu proses dan tidak mudah.
Butuh pengorbanan. Butuh, iya. Dan hasilnya pun juga kadangkala apa ya suatu hal yang kadangkala susah untuk diukur. Oleh karena itu kita harus membuat semacam indikator-indikator untuk ketercapaian itu. Indikator untuk membantu ya Pak? Membantu untuk istilahnya mengukur sejauh mana apa yang sudah kita lakukan atau anak yang kemampuan anak perkembangannya gitu. Itu bisa jadi bahan evaluasi untuk proyek selanjutnya ya Pak ya? Bisa. Ya artinya gitu. Tadi kan saya sampaikan bahwa suatu dimensi itu bisa 1 tahun. 1 tahun atau katakanlah 3-2 saja. Artinya satu perkembangan anak itu nanti bisa maksimal. Yang kedua sekolah itu mudah dalam pembuatan raport. Kan tidak terbebani. Kalau dimensinya katakanlah 6 diambil semua 1 tahun, coba bayangkan. Berapa puluh lembar Pak? Ya. Yang 3 dimensi aja itu bisa berlembar-lembar. Iya. Jadi disarankan 2-3 sajalah, enggak usah. Yang urgen-urgen saja diambil dari mana? Ya dari hasil raport pendidikan itu. Kembali lagi ke raport pendidikannya Pak. Okay. Nah, terakhir nih Pak, untuk pesan Bapak untuk kami para pendidik dan tentunya orang tua yang ada di rumah, juga untuk anak-anak kita, bagaimana untuk bisa menumbuhkan karakter, karena salah satu menurut saya yang cukup mengkhawatirkan, walaupun dari segi kemampuan teknologi anak-anak sudah sangat luar biasa, kecerdasan luar biasa adalah karakter dari anak. Ya gini untuk teman-teman, karena ya saya sudah pernah ngalami mendidik sebagai pendidik ya Mbak. Jadi artinya memang ya kita harus sangat memahami karakteristik anak. Kadangkala kita jangan terlalu mudah menghakimi seorang anak hanya suatu tindakan saja, kemudian jas itu akan membekas pada anak. Setiap suatu anak yang bermasalah pasti dia punya latar belakang. Nah, perlu kita harus menggali berkaitan dengan kenapa kok anak tersebut seperti ini, kenapa anak tersebut itu pasti punya latar belakang. Lah itulah yang perlu kita semakin bijak sebagai pendidik. Karena apa? Karena ya di kurikulum Merdeka itu kita betul-betul harus artinya kalau saya ambil dari kalimat beliau Bapak Pendidikan kita, yaitu kita menghamba pada anak. Kita menghamba pada anak. Dalam artian ya apa kebutuhan anak itu kita layani. Artinya anak memiliki suatu kompetensi yang berbeda-beda dan kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan yang lainnya dengan tuntutan yang sama. Nah, kemudian untuk pesan pada orang tua dan siswa, ya saya juga mengingat dari Bapak Pendidikan kita bahwa keberhasilan suatu pendidikan itu ada 3 faktor. Satu adalah alam di sekolah. Ya di sekolah ini, kemudian yang kedua adalah alam keluarga, bapak ibu di rumah. Karena apa? Karena kondisi karakteristik anak itu bisa terbangun karena kondisi di rumah. Sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu ya ciptakanlah komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua. Maka dari itu kan sekarang ada istilah sekolah ramah anak, artinya pelibatan orang tua untuk mengembangkan atau proses keberhasilan pendidikan anak itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah alam lingkungan sekitar gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya ya semua itu harus saling bersatu padu, saling mengisi. Jadi tidak bisa suatu pendidikan hanya dibebankan pada sekolah saja, tapi juga orang tua harus ya ikut berperan serta aktif. Bukan berarti setelah seperti ini terserah pada sekolah. Sekarang kan banyak sekali seperti itu. Udah pokoknya apa adanya ya. Artinya seperti itu. Ketika saya melihat di podcast Pak Mas Menteri Pak Nadiem itu juga yang dikeluhkan seperti itu. Jadi orang tua kadang-kala menganggap bahwa untuk mendidik anak itu diserahkan pada sekolah seperti menyerahkan baju ke tempat laundryan.
keluar seperti apa ya udah. Nah, kotor saya masukkan harus bersih gitu maunya loh. gitu ya Pak ya. Iya, nah oleh karena itu ya pesan saya ya marilah kita bersatu padu. Artinya ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi secara otomatis tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa artinya memanfaatkan sebaik mungkin. Itu. Terima kasih Bapak, ini menarik sekali pemirsa bahwasanya P5 itu adalah penguatan karakter yang tujuannya menguatkan karakter, tidak hanya berfokus pada produk-produk yang ingin dicapai. Dan tentunya ini butuh proses ya Pak. Iya. Tidak serta-merta instan dalam satu kali proyek berhasil. Iya. Pak Adi, saya terima kasih banyak sudah berkenan untuk mampir di podcast kami. Saya juga terima kasih nih Mbak Manda, Iya, Pak. saling berbagi. Iya, nanti mungkin lain kesempatan sekali. kita bisa berbincang dengan tema-tema menarik lainnya Bapak. Oke, ya insya Allah nanti kita selalu diberi kesehatan. Semangat ya Pak ya. Membangun anak didik kita menjadi lebih baik, Iya, lebih bermartabat. Lebih bermartabat, lebih bermanfaat tentunya Lebih ya Pak ya. bermanfaat, oke. Baik pemirsa, demikian untuk sesi podcast tentang pendidikan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Manda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.